Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam kondisi yang selalu sehat, tetap semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini ketemu lagi dengan saya akan menjelaskan tentang materi IPS kelas 7 semester 2 bab 4 di pertemuan pertama. Di pertemuan pertama ini saya akan membahas tentang kehidupan manusia pada masa praaksara. Sebelum membahas lebih dalam masa praaksara, mari kita bersama-sama mengenal masa praaksara. Masa praaksara merupakan salah satu periode dalam kehidupan manusia ketika manusia belum mengenal tulisan. Praaksara berasal dari dua kata, yaitu pra dan aksara. Pra artinya sebelum dan aksara berarti tulisan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan masa praaksara adalah masa sebelum manusia mengenal tulisan. Masa praaksara disebut juga dengan masa nirleka. Nir artinya tidak ada dan leka artinya tulisan, yaitu masa tidak ada tulisan. Masa praaksara dikenal pula dengan masa prasejarah. Mengapa tulisan menjadi pembatas waktu masa praaksara? Aksara atau tulisan adalah hasil kebudayaan manusia. Fungsi utama dari aksara ini adalah untuk berkomunikasi dan membaca tentang sesuatu. Sekelompok manusia yang telah mengenal tulisan biasanya meninggalkan catatan-catatan tertulis kepada generasi berikutnya. Catatan itu dapat berupa batu bertulis atau prasasti dan naskah-naskah kuno. Dari catatan tertulis tersebut, kita dapat mengetahui kehidupan orang-orang zaman dahulu. Dengan demikian, penemuan aksara merupakan faktor penting untuk mengetahui suatu peradaban. Kapan waktu dimulainya masa praaksara dan kapan waktu berakhirnya? Masa praaksara dimulai sejak manusia ada. Itulah titik dimulainya masa praaksara. Adapun waktu berakhirnya masa praaksara adalah setelah manusia mulai mengenal tulisan. Berakhirnya masa praaksara tidak sama bagi tiap-tiap bangsa. Misalnya, bangsa Mesir dan Mesopotamia, mereka telah mengenal tulisan kira-kira 3000 tahun sebelum Masehi. Artinya, mereka telah meninggalkan masa praaksara kira-kira 3000 tahun sebelum Masehi. Adapun masyarakat di Indonesia mulai mengenal tulisan sekitar abad ke-5 Masehi. Hal ini diketahui oleh Yupa atau batu bertulis peninggalan kerajaan Kutai yang terdapat di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Dengan demikian, bangsa Indonesia meninggalkan masa praaksara pada abad ke-5 Masehi. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pada masa praaksara manusia belum mengenal tulisan, maka tidak ada peninggalan tertulis dari masa praaksara. Lalu, bagaimanakah cara mengetahui kehidupan manusia pada masa tersebut? Kehidupan manusia pada masa praaksara dapat dipelajari melalui peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh manusia yang hidup pada waktu itu. Peninggalan ini dapat berupa artefak dan fosil. Artefak akan membantu kita untuk memperkirakan bagaimana perkembangan kehidupan manusia. Dan fosil membantu untuk mengetahui pertumbuhan fisik makhluk hidup pada masa praaksara. Selanjutnya kita akan membahas tentang periodisasi masa praaksara. Sejarah alam semesta jauh lebih panjang jika dibandingkan dengan sejarah kehidupan manusia di muka bumi. Manusia pertama kali muncul di muka bumi ini kira-kira 3 juta tahun yang lalu. Untuk mengetahui perkembangan manusia sejak awal kehidupannya, kita perlu mempelajari terlebih dahulu periodisasi atau pembabakan zaman di muka bumi. Pembabakan atau periodisasi masa praaksara dibagi menjadi dua, yaitu pembabakan dari segi geologis dan yang kedua adalah pembabakan dari segi arkeologis. Kali ini kita akan membahas pembabakan zaman prasejarah atau praaksara berdasarkan geologi. Geologi adalah ilmu yang mempelajari bumi secara keseluruhan berdasarkan komposisinya, struktur, sejarah, sifat-sifatnya, dan juga proses pembentukannya.
dan orang yang mempelajari serta mendalami ilmu geologi disebut sebagai geolog. Berdasarkan geologi, zaman praaksara dibagi menjadi 4, yaitu zaman tertua atau arkaikum, kemudian zaman primer atau zaman hidup tua atau paleozoikum, kemudian zaman sekunder atau zaman hidup pertengahan atau disebut mesozoikum, dan yang terakhir adalah zaman hidup baru atau neozoikum. Nah, sekarang mari kita lihat penjelasan dari zaman-zaman tersebut. Yang pertama yaitu arkaikum. Zaman ini merupakan zaman tertua, kira-kira berlangsung selama 2500 juta tahun. Pada saat itu kulit bumi masih panas. Alhasil pada zaman ini belum ada kehidupan. Kemudian kapan kehidupan itu muncul? Nah, kita lihat di zaman yang kedua ini yaitu paleozoikum. Di zaman ini kehidupan mulai muncul. Zaman primer atau zaman kehidupan tua ini berlangsung sekitar 340 juta tahun. Pada saat itu, makhluk hidup yang muncul seperti mikroorganisme, ikan, amfibi, reptil, dan juga binatang-binatang lain yang tidak bertulang punggung. Kemudian yang ketiga yaitu zaman mesozoikum. Zaman ini bisa juga disebut sebagai zaman sekunder atau pertengahan. Kira-kira berlangsung selama 140 juta tahun. Pada zaman pertengahan ini, jenis reptil mencapai tingkat yang terbesar, sehingga pada zaman ini sering disebut juga dengan zaman reptil. Setelah berakhirnya zaman ini, maka muncul kehidupan yang lain, yaitu jenis burung dan binatang menyusui. Namun, tingkat populasinya masih sangat rendah. Selanjutnya, zaman yang keempat yaitu neozoikum. Pada zaman yang keempat ini sering disebut sebagai zaman hidup baru. Zaman ini dapat dibedakan menjadi 2 zaman, yaitu tersier atau zaman ketiga dan kuartier atau zaman keempat. Kita lihat penjelasannya untuk zaman tersier atau zaman ketiga. Zaman tersier berlangsung sekitar selama 60 juta tahun. Zaman ini ditandai dengan berkembangnya jenis binatang menyusui seperti kera. Kemudian yang kedua, zaman kuartier atau zaman keempat. Zaman kuartier ditandai dengan adanya kehidupan manusia, sehingga zaman ini menjadi zaman terpenting. Kemudian dibagi lagi menjadi 2 zaman, yaitu zaman Pleistosen dan Holosen. Zaman Pleistosen atau Diluvium berlangsung kira-kira selama 600.000 tahun. Pada zaman ini ditandai dengan adanya manusia purba. Kemudian zaman Holosen atau Aluvium berlangsung kira-kira selama 20.000 tahun yang lalu dan terus berkembang sampai dewasa ini. Zaman ini ditandai dengan munculnya manusia jenis Homo sapiens yang memiliki ciri-ciri seperti manusia yang hidup pada zaman modern sekarang. Selanjutnya kita akan melihat pembabakan berdasarkan arkeologi. Sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi merupakan masa berakhirnya masa praaksara atau masa prasejarah, yaitu masa sebelum memasuki sejarah. Nah, dari zaman itu muncul nenek moyang kita, yaitu Homo sapiens, yang berarti manusia cerdas. Kemudian masa praaksara terbagi menjadi beberapa babak menurut arkeologi. Arkeologi itu ilmu yang mempelajari hasil budaya pada masa lampau. Hasil budayanya itu berupa benda-benda peninggalan dari kebudayaan manusia itu sendiri. Nah, orang yang mendalami ilmu tersebut disebut sebagai arkeolog. Pembabakan kehidupan manusia pada masa praaksara dibagi menjadi beberapa zaman berdasarkan teknologi yang digunakan. Sekarang kita bahas berdasarkan peninggalan arkeologinya. Yang pertama, zaman batu tua. Zaman batu tua disebut juga Paleolitikum atau masa berburu dan meramu. Pada zaman ini, kehidupan manusia masih sangat bergantung pada alam dan berpindah-pindah atau nomaden. Makanan didapat dari sumber makanan yang ada di sekitar tempat tinggal. Tempat tinggal manusia pada masa tersebut biasanya dekat dengan sumber air yang berpohon banyak dan berelief datar. Alat-alat yang digunakan masih sangat sederhana bentuknya dan terbuat dari batu atau tulang.
Kemudian yang kedua, zaman Batu Tengah. Zaman Batu Tengah disebut juga Mesolitikum atau masa berburu dan meramu tingkat lanjutan. Pada zaman ini manusia hidup di gua-gua dan masih berpindah-pindah. Makanan didapatkan dengan cara berburu hewan-hewan liar dan buah-buahan dari pepohonan yang ada di hutan. Manusia masih menggunakan alat-alat terbatas yang terbuat dari batu dan tulang dengan bentuk yang lebih baik. Sumber daya alam masih mampu memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kemudian yang ketiga, zaman Batu Baru. Zaman Batu Baru disebut juga Neolitikum atau masa bercocok tanam. Pada zaman ini manusia mulai mengenal bercocok tanam dengan cara berladang dan mereka tinggal sekaligus menetap di dekat ladang-ladang yang mereka buat. Mereka membabat hutan dengan sistem ladang berpindah. Setelah berkali-kali panen dan kesuburan ladang berkurang, mereka akan berpindah dan membuka lahan baru di tanah yang masih subur. Pada masa ini, manusia mulai memelihara hewan ternak dan hidup dalam kelompok-kelompok besar, serta mulai mengenal kepemimpinan secara terbatas. Peralatan yang digunakan masih terbuat dari batu yang diasah hingga halus dan berbentuk lebih baik. Kemudian yang keempat, zaman logam. Zaman logam disebut juga masa perunggu dan besi atau masa perundagian. Pada zaman ini manusia telah menetap dan mulai mengenal berbagai pekerjaan berdasarkan keahlian tertentu. Oleh karena itu, kehidupan masyarakat pada zaman ini telah mengenal adanya pembagian status berdasarkan jumlah kekayaan yang dimiliki. Manusia pada zaman ini juga telah mengenal peralatan yang terbuat dari logam tertentu yang mudah didapat seperti perunggu dan besi. Menurut perkembangannya, zaman logam dibedakan menjadi 3, yaitu zaman perunggu, zaman tembaga, dan zaman besi. Indonesia hanya mengalami 2 zaman logam, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Benda-benda yang dihasilkan pada zaman ini antara lain adalah kapak corong atau kapak yang menyerupai corong, nekara, moko, bejana perunggu, manik-manik, cendrasa atau kapak sepatu. Demikian tadi penjelasan tentang kehidupan manusia pada masa praaksara. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Kita ketemu lagi di video berikutnya di pertemuan kedua. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.